Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري الشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. Faslun syurutul qasri sab'atun. Syarat mengqasar salat itu ada 7. Mengqasar salat itu artinya meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Syaratnya apa saja? Ada 7. Yang pertama an yakuna safaruhu marhalataini. Perjalanan yang dilakukan mencapai 2 marhalah. Perjalanan 2 marhalah atau lebih. 2 marhalah atau lebih, ini kalau dikonversi menjadi kilometer, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kenapa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama? Ini biar tahu saja ya, sebagai sebuah tambahan wawasan. Jadi perjalanan 2 marhalah, ini kalau di kitab-kitab klasik, di kitab-kitab fikih, diterangkan oleh para ulama, 2 marhalah ini artinya adalah perjalanan yang ditempuh dengan bisairil athqali wa dabibil aqdam. Bisairil athqal wa dabibil aqdam. Artinya perjalanan dengan menggunakan hewan tunggangan
ya, bukan perjalanan dengan jalan kaki. Perjalanan ini hitung-hitungan nanti akan sampai pada kesimpulan kenapa para ulama berbeda pendapat mengenai berapa kilometer jika dikonversi menjadi kilometer, berapa kilometer dua marhalah ini atau marhalataini ini. Para ulama mazhab Syafi'i sepakat bahwa kita dibolehkan untuk mengqashar sholat kalau perjalanan yang kita tempuh itu dua marhalah. Ini sepakat. Tapi kemudian kalau dikonversi menjadi kilometer, muncul beberapa pendapat. Nah ini saya sampaikan sebagai tambahan wawasan bagi kita kenapa kemudian kalau dikonversi menjadi kilometer itu ada perbedaan pendapat. Jadi dua marhalah itu adalah perjalanan dengan menggunakan hewan tunggangan yang di atas hewan tunggangan itu ada penumpangnya, kemudian ada perbekalan di atasnya. Wadabi bil aqdam, maksudnya dengan hewan tunggangan, ya, bukan perjalanan dengan menggunakan kapal laut, tapi dabi bil aqdam, hewan tunggangan yang berjalan. Kemudian dikira-kirakan ada waktu istirahatnya, ada waktu berhenti untuk makan, berhenti untuk istirahat, berhenti untuk minum, dan seterusnya. Itu marhalatan, dua marhalah itu perjalanan 2 hari yang sedang. 2 siang, malamnya kalau istirahat, siangnya melakukan perjalanan secara terus-menerus, tapi di sela-sela perjalanan itu ada istirahat, ada makan, dan seterusnya. Atau 2 malam berturut-turut, 2 malam. Ya, siangnya istirahat, kemudian memakai perjalanan malam. Itu diukur 2 malam. Atau siang dan malam tanpa henti, tapi di sela-sela perjalanan itu ada makan, minum, istirahat, dan seterusnya. Dan ini perjalanan diukur dengan perjalanan masa lalu dengan menggunakan hewan tunggangan yang di atasnya ada penumpangnya, ada pengendaranya, ada orangnya, dan ada perbekalannya, menempuh waktu 2 hari. Menempuh waktu 2 hari dengan rincian seperti yang kami sampaikan tadi. Itu namanya 2 marhalah. Nah ini dari segi lamanya ya, dari segi lamanya perjalanan. Kalau mencapai 2 marhalah atau lebih, maka seseorang dibenarkan dan dibolehkan untuk mengqashar sholat. Nah, dua marhalah. Satu marhalah itu 2 barid. Istilahnya begitu. Ini ukuran-ukuran pada masa lalu ya. Satu marhalah itu 2 barid. Satu barid itu 4 farsakh. 4 farsakh. Satu barid 4 farsakh. Kalau satu barid 4 farsakh, berarti 2 marhalah itu 16 farsakh. Dari sini nggak ada perbedaan pendapat ya. Satu marhalahnya itu 2 barid atau baridani. Satu barid itu 4 farsakh, berarti 2 marhalah dari 16 farsakh. Dari sini nggak ada perbedaan pendapat. Satu farsakh itu 3 mil, ya jelas. Satu farsakh itu 3 mil. Nah, 1 mil ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 2000 dhira, 2000 hasta. Ada yang mengatakan 3.500 dhira atau hasta, dan ada yang mengatakan 6.000 dhira atau 6.000 hasta. Nah, dari sini kemudian muncul perbedaan pendapat. 2 marhalah itu berapa kilo? Karena perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan 1 mil itu berapa dhira. Ada yang mengatakan 1 mil itu 4.000 langkah. 4.000 langkah kaki. Kemudian 1 langkah itu 3 telapak kaki. Kemudian 1 telapak kaki itu ukurannya adalah setengah dhira. Ini dibahas oleh para ulama di kitab-kitab klasik pada zaman dulu ya. Dan ini masih dilestarikan. Pembahasan seperti ini masih dilestarikan, masih dikaji oleh murid-murid Syekhuna Syekh Abdullah Al-Haruri. Bukan berarti ini adalah pembahasan yang usang yang tidak perlu lagi dibahas, tidak. Ya, tetapi bagi orang awam cukup kita katakan kurang lebih perjalanan 85 km. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan kurang dari itu, ada yang mengatakan lebih dari itu. Syekh Muhammad Aukal, saya beberapa kali melakukan safar bersama beliau.
ya teman, guru, secara usia di bawah saya, tapi saya banyak ngambil ilmu dari beliau juga. Beliau kalau tidak lebih dari 100 kilo tidak mau mengqashar sholat. Ya, tidak mau mengqashar, bahkan juga tidak mau menjamak. Kalau tidak lebih dari 100 kilo. Bahkan 110, 120 beliau tidak mau. Ya, kalau 130 kilo ke atas baru beliau mau untuk melakukan qashar sholat dan jamak sholat. Ini kehati-hatian ya. Ini mengikuti pendapat sebagian ulama yang mengukur atau mengkonversi dua marhalah itu menjadi kurang lebih 130 meter ke atas. Jadi beliau menggunakan prinsip kehati-hatian. Ya, kalau bagi orang awam kita terangkan kurang lebih 85 kilo. 81 kilo sebenarnya sudah mencukupi ya. 81, 82 sudah mencukupi. Tapi kita katakan biar sebagian masyarakat familiar di pikiran mereka, ya, di pengetahuan mereka selama ini kurang lebih 85 kilo agar kita tidak menyampaikan sesuatu yang membuat kaget masyarakat, ya 130. Atau ada pendapat yang mengatakan hanya 46, 47, 48 kilo. Ya, tapi bagi masyarakat umumnya, ya kita sampaikan kepada mereka kurang lebih 85 kilo. Ada kata-kata kurang lebih, karena memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi jarak safarnya itu kurang lebih 85 kilo. Diukur dari mana 85 kilo ini? Ketika kita, kalau daerah tempat kita tinggal ada pagarnya, maka begitu kita meninggalkan pagar, keluar dari pagar daerah kita, maka di situ dihitung 0 kilometer. Kalau daerah tempat tinggal kita tidak ada pagarnya, maka dengan meninggalkan bangunan terakhir, sejauh kurang lebih 300 zira'. Sejauh kurang lebih 300 zira'. 1 zira' 48 cm. Nanti dihitung sendiri. Sampai bangunan pertama di tempat tujuan. Sampai bangunan pertama di tempat tujuan itu kalau sudah mencapai kurang lebih 85 km, maka kita dibolehkan melakukan qashar sholat. Yang kedua, wa an yakuna mubahan. Safar yang dilakukan adalah safar yang mubah, bukan safar yang haram. Ya, safarnya itu sendiri tujuannya bukan untuk melakukan sesuatu yang haram. Safar yang haram, perjalanan yang haram itu seperti perjalanan dengan tujuan untuk menzalimi saudara sesama muslim. Berbuat zalim kepada saudara sesama muslim. Ini perjalanan yang diharamkan. Kalau tujuan dari perjalanan adalah sesuatu yang diharamkan secara syariat, maka seseorang dalam perjalanannya tidak boleh mengqashar sholat. Tapi kalau tujuannya adalah mubah, rekreasi misalkan, itu kan berarti zat safarnya itu mubah. Karena apa? Tujuannya adalah rekreasi. Nah, di tengah-tengah perjalanan atau ketika rekreasi, seorang laki-laki misalkan yang melakukan perjalanan, dia melihat sesuatu yang diharamkan. Atau dia melihat video porno misalkan di HP-nya dengan syahwat. Atau melihat perempuan-perempuan bukan mahram yang ada di tempat-tempat wisata dengan syahwat. Nah, maka hal itu tidak menjadikan orang tersebut diharamkan melakukan qashar atau menjadikan orang tersebut tidak dibolehkan menjalankan qashar sholat. Tidak. Kenapa? Karena tujuan dari safar, tujuan dari zat safarnya itu sendiri adalah halal, yaitu rekreasi atau berwisata di tempat-tempat wisata, tamasya. Adapun kalau di tengah-tengah perjalanan dia melakukan hal-hal yang berkaitan dengan maksiat, ya, melakukan dosa, maka dia tetap dibolehkan untuk melakukan qashar sholat. Yang tidak dibolehkan adalah kalau zat safarnya itu sendiri adalah muharram.
Ya. Zat safarnya sendiri adalah sesuatu yang diharamkan. Tujuannya adalah haram. Ya, seperti yang tadi kami sampaikan, tujuannya adalah untuk berbuat zalim kepada saudara sesama muslim misalkan. Kemudian yang ketiga adalah wal ilmu bi jawazil qasri. Mengetahui kebolehan mengqasar salat. Dia mengetahui hukum bolehnya mengqasar salat. Jadi kalau ada seseorang yang mengqasar salat sedangkan dia tidak tahu bahwa hukum mengqasar salat itu boleh, maka qasornya tidak sah. Ya, qasornya tidak sah. Berarti dia harus mengulang salatnya. Yang keempat, wa niyyatul qasri 'inda takbiratil ihrami. Wa niyyatul qasri 'inda takbiratil ihrami. Jadi di sebagian cetakan tidak ada. Ini di cetakan yang ada di hadapan saya ada keterangan bahwa ini adalah tambahan dari makhtutah. Tambahan dari nuskhah yang masih makhtutah, yang masih tulisan tangan. Berniat qasar bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi niat qasornya itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Berbeda dengan jamak takdim seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan hari Senin kemarin. Kalau niat menjamak, ya, jamak takdim itu tidak harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang penting niat menjamak, jamak takdim dalam hal ini, itu dinyatakan dalam hati di dalam sholat yang pertama. Tidak harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Itu kalau niat menjamak. Tapi kalau niat mengqasar, ini harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Kemudian dia yakin bahwa dia sudah berniat untuk mengqasar sholat ketika takbiratul ihram, yakinnya itu harus sampai salam. Jadi kalau di tengah-tengah sholat dia ragu. Tadi saya niat ketika takbiratul ihram, saya tadi sudah niat mengqasar atau belum? Atau ragu-ragu di tengah-tengah sholat, saya tadi niat qasar atau niat melakukan sholat secara lengkap, secara sempurna 4 rakaat. Kalau terjadi keraguan-raguan di tengah-tengah sholat, maka tidak sah, ya, qasarnya tidak sah. Artinya dia harus menyempurnakan sholat sebanyak 4 rakaat. Yang keempat, wa an takuna sholatu rubaiyatan. Sholat yang diqasar itu harus sholat yang 4 rakaat. Sholat yang 2 rakaat, sholat subuh tidak bisa diqasar. Tidak sah kalau diqasar. Sholat yang 3 rakaat, sholat maghrib juga tidak sah diqasar. Jadi sholat yang diqasar itu hanya 4. Yang boleh diqasar hanya 4. Sholat isya, sholat zuhur, dan sholat asar yang kesemuanya berjumlah 4 rakaat. Syarat yang keenam adalah wadawamus safari ila tamamiha. Safar itu harus dilakukan sampai menuntaskan sholat, sampai selesai sholat. Sampai selesai sholat. Jadi kalau seseorang di tengah-tengah sholat, niat untuk mukim. Sampai di Jakarta misalkan, saya orang Mojokerto, perjalanan ke Jakarta, awalnya niatnya hanya 1 hari. Berarti kan selama di Jakarta saya boleh mengqasar dan juga menjamak. Nah, ketika sholat, di tengah-tengah sholat, sudah niat qasar, pada saat bersamaan dengan takbiratul ihram, sudah niat qasar, di tengah-tengah sholat, saya niat untuk mukim. Artinya saya di Jakarta tidak jadi 1 hari, tapi saya di Jakarta selama 1 bulan misalkan. Ya, lebih dari 4 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Dalam hati, niat mukim 1 bulan di Jakarta. Maka status saya pada saat saya niat mukim itu sudah menjadi mukim, bukan lagi musafir. Jadi saya harus menyempurnakan sholat menjadi 4 rakaat. Jika diqasar maka tidak sah. Kemudian yang ketujuh adalah wa an la yaqtadiya bimutimmin. Tidak bermakmum kepada orang yang melakukan sholat tidak diqasar. Mutim artinya orang yang tidak mengqasar sholat. Ya. Tidak bermakmum kepada orang yang tidak mengqasar sholat. Fi juz'in min sholatihi, pada sebagian dari sholatnya. Pada sebagian dari sholatnya.
Jadi orang yang ingin mengqashar sholat itu tidak sah apabila bermakmum kepada orang yang tidak mengqashar sholat. Sholat Isya misalkan, dia 4 rakaat, kita yang mengqashar sholat kita jadikan 2 rakaat. Atau misalkan ada orang sholat subuh, qadhaan, ya qadhaan, dilakukan pada siang hari jam 1 siang misalkan. Kita tahu bahwa dia mengqadha sholat subuh. Kita mau mengqashar sholat zuhur. Maka kita tidak boleh bermakmum kepada dia. Karena dia bukan orang yang mengqashar sholat. Dia adalah orang yang mutim. Ya. Dia adalah orang yang sholat secara mutim. Itmam. Tidak mengqashar sholat. Kalau kita jadi imam boleh. Ya. Kita jadi imam. Sementara orang yang di belakang kita, para makmum, mereka mutim, ya, mereka melakukan itmam sholat, tidak mengqashar, boleh. Jadi setelah kita salam 2 rakaat, salam mereka, kalau memang sholat zuhur misalkan, mereka menyempurnakan sholat sampai 4 rakaat. Hal itu boleh, tapi kalau dibalik tidak sah. Kalau dibalik tidak sah. Tadi dikatakan oleh pengarang kitab, fi juz'in min sholatihi, walaupun pada sebagian sholatnya, Misalkan kita masuk ke dalam masjid, sholat zuhur misalkan, imam itu sudah sampai pada rakaat keempat. Imam sudah sampai pada rakaat keempat. Atau bahkan sudah tahiyat akhir misalkan. Sudah tahiyat akhir. Nah kita ingin mengqashar sholat, tidak boleh bermakmum kepada dia. Karena dia tidak mengqashar. Dia adalah orang yang melakukan itmam sholat zuhur 4 rakaat. Walaupun kita mengikuti imam itu pada sebagian sholat, tidak mulai dari awal, maka tetap tidak sah kalau kita ingin melakukan sholat qashar bermakmum kepadanya. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Nah, begitu juga kalau kita ragu-ragu. Orang di depan kita ini mengqashar sholat apa enggak? Orang di depan kita ini melakukan, dia orang yang musafir atau mukim misalkan. Atau dia mengqashar sholat atau tidak. Ya. Maka kalau kita ragu-ragu, dia sholat sendirian kan, kita ingin jamaah, tapi kita ragu-ragu apakah dia mengqashar atau enggak. Nah, maka tidak sah kalau kita bermakmum kepadanya dengan mengqashar sholat. Atau ditanya saja, ya biasa itu, tidak apa-apa. Ditanya ke orang yang sholat sendirian itu, sampean qashar sholat apa tidak? Kalau dia menganggukkan kepala, tanda mengiyakan, berarti ya kita bermakmum kepadanya. Bermakmum kepadanya dengan niat qashar sholat, boleh. Kemudian syarat yang terakhir tidak disebutkan di dalam matan, tapi ini penting untuk disampaikan bahwa dia harus punya tujuan. Dalam safarnya itu dia punya tujuan yang mubah tadi ya. Dia punya tujuan yang paling tidak itu mubah. Ya seperti tamasya, rekreasi, atau bahkan tujuan yang wajib seperti apa? Mengajarkan ilmu agama yang fardhu ain, misalkan. Atau dengan tujuan untuk membayar hutang. Atau dengan tujuan untuk belajar ilmu agama yang fardhu ain. Nah, ini lebih-lebih lagi yang mubah saja, kalau tujuannya mubah saja kita boleh mengqashar sholat, apalagi kalau tujuannya adalah wajib, sesuatu yang diwajibkan oleh syariat. Syarat qashar itu harus punya tujuan yang jelas, ya, seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi kalau tidak ada tujuan sama sekali, dia hanya ingin melakukan safar supaya bisa mengqashar sholat. Tujuannya hanya itu misalkan, ya, maka dia tidak boleh mengqashar. Atau orang yang nggak punya tujuan, tidak mubah, tidak wajib, nggak ada tujuan apa-apa, maka dia tidak boleh mengqashar. Tadi ada pertanyaan masuk, kalau misalnya waktu sholat asar sudah habis, sudah masuk maghrib dan belum melakukan sholat asar, apakah boleh sholat asar dulu baru sholat maghrib? Iya, boleh Bu, boleh. Kalau tanpa uzur memang harus disegerakan. Kalau meninggalkan sholat asar itu tanpa uzur, ya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka memang harus disegerakan. Sholat asar baru sholat maghrib.
Menurut pendapat yang paling kuat, waktu sholat maghrib itu mulai dari terbenamnya matahari sampai masuknya waktu sholat isya. Jadi waktunya panjang ya, berdasarkan pendapat yang kuat ini, waktu sholat maghrib itu panjang. Memang ada perbedaan pendapat ya, tetapi kita memakai atau kita berpedoman kepada pendapat atau dengan pendapat yang paling kuat, yaitu waktunya sampai masuk waktu sholat isya ya. Sampai masuk waktu sholat isya. Kan lama itu kan, bisa 1 jam atau bahkan 1 jam lebih. Ustaz, jadi kalau kita merespon suatu pembicaraan dengan sikap bukan dengan ucapan ketika sholat, maka sholat tidak batal. Iya, tidak batal. Tapi kalau ada orang bersin, kita balas dengan ya rahamukallah, batal. Ya, batal. Kalau orang bersin, kita jawab ya rahamukallah, sholat kita batal. Kenapa? Karena itu terhitung ucapan manusia. Ya, ada K-nya itu ya, ada K. Kalau berdoa untuk diri sendiri, berdoa kepada Allah untuk diri sendiri tidak membatalkan sholat. Dalam bahasa Arab ya. Berdoa kepada Allah untuk diri sendiri tidak membatalkan sholat. Rabbi ghfirli warhamni misalkan. Ya, di tengah-tengah sholat dia membaca doa seperti itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau mendoakan orang lain, di situ ada khitab untuk manusia. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau, wahai orang yang bersin, maka ini membatalkan sholat. Tapi kalau sekedar mengangguk, ditanya, kamu sholat qashar ya? Gitu. Ditanya oleh orang yang ingin bermakmum kepadanya. Kamu sholat qashar ya? Kemudian dia mengangguk, memberikan isyarat anggukan, agar orang yang tanya itu bisa bermakmum kepadanya, boleh. Tidak membatalkan sholat. Nah Ustadz, untuk makmum yang niat jamak takdim gandeng sholat Jumat apa boleh? Boleh ya. Boleh. Jadi ketika sholat Jumat, di tengah-tengah sholat Jumat atau bersamaan dengan takbiratul ihram, dia niat jamak takdim. Boleh. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.